Alright guys, welcome back to my channel guys ya, dengan Gamermologi di sini. Oke, malam hari ini saya mau update satu berita ya guys ya. Berita ini sedang hangat di pasaran ya guys ya, yaitu adalah Grayscale Unlock ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita akan memberikan edukasi tentang cryptocurrency secara free dan gratis, dan juga informasi-informasi bagaimana teman-teman bisa menghasilkan profit dari cryptocurrency. Oke guys ya. Oke, kalau kita mulai guys ya. Oke, kita hari ini kan lagi beberapa hari ini adalah rame tentang berita tentang Grayscale Unlock. Ya, Grayscale Unlock itu seperti apa? Nah, saya ini nggak mau menjabarkan dengan secara membingungkan ya guys ya, tapi saya akan mencoba menggambarkan Grayscale Unlock dengan secara pendapat saya ya kan, dan saya ingin mencoba menggambarkan dengan cara yang sangat-sangat mudah dimengerti ya guys ya. Apakah Grayscale Unlock ini akan memberikan dampak kepada Bitcoin apa enggak gitu guys ya, kita perlu tahu gitu guys ya. Oke, pertama kita harus tahu Grayscale ini apa. Grayscale ini merupakan salah satu perusahaan aset manajemen cryptocurrency terbesar di dunia ya, salah satu pemegang Bitcoin terbanyak juga ya, Grayscale ini. Nah, dia itu mempunyai banyak sekali anak perusahaan. Dia itu kan under dari Digital Currency Group. Ya, teman-teman bisa Google sendiri nanti. Dia dia juga punya ownership salah bagian dari Coinbase ya kan. Ada macam-macam Coinbase dan investor juga dari Ripple ya kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia banyak sekali ya guys ya, investasi di mana-mana. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah Grayscale ini guys, kan kita ada berita-berita Grayscale BTC. Grayscale BTC ini bukan berarti dia akan melepas Bitcoinnya guys ya, harus tahu. Grayscale BTC ini sebenarnya dia ini merupakan saham yang berunderlyingnya Bitcoin gitu guys ya. Jadi bukan Bitcoinnya sendiri ya guys. Nah, bukan Bitcoinnya sendiri gitu ya guys ya. Karena Bitcoinnya sendiri ada di Cold Wallet. Jadi ini GBTC ini merupakan saham dari yang underlying Bitcoin dan diperjualbelikan di Nasdaq ya guys ya. Nah, kenapa heboh? Kenapa unlock ini menjadi heboh? Karena gini, ini Grayscale Unlock ini kan harganya premium, hanya bisa dibeli di Nasdaq. Dan beberapa hari ini akan dibuka unlocknya. Unlock itu artinya apa? Mereka yang mempunyai saham-saham ini ya kan boleh memperjualbelikan mereka punya sahamnya gitu guys ya. Oke, memperjualbelikan sahamnya ya. Sampai sini saya harap mengerti ya. Oke, jadi boleh memperjualbelikan sahamnya karena di unlock ya kan, ada waktu periode unlocknya gitu. Tapi ya kan mungkin secara nggak langsung beberapa orang atau market ini merespon ini karena tidak mengerti guys ya. Mereka berpikir bahwa GBTC unlock artinya Grayscale akan menjual semua Bitcoinnya. Enggak begitu juga guys ya. Jadi kan harus membedakan, GBTC ini merupakan sahamnya bener ya. Sahamnya yang berbasis underlyingnya Bitcoin gitu guys ya. Nah, tapi kenapa berdampak kepada sentimen di Bitcoin sendiri? Ya udah pasti karena kalau semua orang terjadi fear dan tidak mengerti, beritanya salah kemana-mana, ya pasti dia akan mengalami penurunan koreksi. Dan wajar juga melakukan BTC mengalami penurunan ya kan guys, karena sentimen negatif, kemudian ya harga GBTC-nya ini juga mengalami penurunan gitu guys ya. Tapi nggak usah khawatir gitu guys ya. Karena saya sendiri yakin ya guys, ini pendapat pribadi saya, setelah event ini selesai ya kan, harga Bitcoin akan kembali naik lagi. Kenapa? Karena sebagai institusi yang sangat gede, mereka ini mempunyai opsi untuk membeli kembali saham mereka ya kan, dan untuk perusahaan sekelas Digital Currency Group ini membeli saham yang dijual murah sama market itu sangat gampang, seperti yang terjadi di saham-sahamnya seperti di Indonesia, misalnya sahamnya lagi turun di buyback oleh perusahaannya sendiri ya kan, perusahaannya sendiri gitu. Oke guys ya. Nah, sampai sini jelas ya guys ya. Itu aja gambaran secara simpel seperti itu. Oke, ya emang ini akan mengalami in the short term ya kan.
GBTC unlock ini akan mempengaruhi kinerja dari Bitcoin, pasti Bitcoin dan altcoin lainnya. Kalau Bitcoin turun, yang altcoin lainnya juga turun ya guys ya. Tapi ini hanya sementara ya guys ya. Kita tahu nanti sekitar tanggal 22 itu ini event ini selesai dan harga Bitcoin saya prediksi akan naik kembali ya guys ya, untuk karena secara 3 bulan terakhir juga udah mengalami penurunan dan ini sudah waktunya untuk Bitcoin up lagi. Nanti setelah event ini selesai ya kan, harga Bitcoin itu akan kembali tinggi dan kita prediksi pada akhir tahun tetap ya kan di harga 100.000 US dollar gitu guys ya. Dan ini kesempatan bagi teman-teman, bagi yang mau beli adalah ini kesempatan yang sangat bagus ya kan. Ini berita ini di blow up ya kan, karena ya well ingin mengambil harga murah guys ya, kesempatan. Padahal ini institusi yang memegang saham GBTC ini pun mereka nggak menjual. Ibaratnya seperti gini guys ya, kita ambil contoh ya. Institusi gede pegang sahamnya BBRI, BBCA gitu guys ya. Nah, mereka buat apa dilepas kalau memberikan dividennya cukup bagus ya guys ya. Nah, karena ada sentimen negatif sedikit harganya turun, tapi mereka nggak perlu melepas itu ya guys ya. Nanti suatu saat dia akan up lagi harganya, harga sahamnya gitu guys ya. Ini hanya sentimen sementara aja ya guys. Ya, ini bisa digunakan bagi teman-teman untuk mengakumulasi ya koin-koin dengan harga murah gitu. Karena setelah event ini selesai ya kan, udah nggak ada lagi indikator yang membuat harga Bitcoin turun lagi ya gitu kan. Why secara teknikal kalau ini selesai ya mungkin sekitar 28.000 guys. Tapi setelah itu dia akan terbang lagi guys ya. Saya prediksi akan tembus ke 43.000 dulu sebelum menuju 100.000 dolar gitu guys ya pada akhir tahun. Jadi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ini. Jadi gampangnya seperti itu guys ya, GBTC. Jadi teman-teman, Grayscale Unlock ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman masuk ya kan, masuk nanti mungkin di tanggal 22 atau 19 boleh guys ya. Karena gini, dia turun artinya teman-teman dapat harga bagus, kalau nanti dia naik artinya tanda reversal naik ya guys ya. Membalikan arah artinya bagus dua-duanya. Kalau down Anda dapat harga murah, kalau dia up dia akan lanjut uptrend gitu kan. Jadi dua sisi yang apapun yang terjadi, teman-teman boleh masuk ya kan. Mau tanggal 19 atau mau lebih aman tanggal 22 itu keputusannya teman-teman. Ingat saya bukan financial advisor, tetap teman-teman harus lakukan analisa mandiri sendiri, melakukan analisa mandiri sendiri karena cryptocurrency ini merupakan aset yang sangat beresiko tinggi. Jangan pernah pakai uang panas ya kan, jangan pernah pakai uang panas ya, apalagi pakai utang untuk berinvestasi di cryptocurrency. Semoga video ini bermanfaat ya kan bagi teman-teman. Kalau yang ada komentar silahkan komen di bawah gitu ya guys ya. Oke, di bawah ada link-link deskripsinya. Kalau teman-teman bingung juga cara investasi yang baik itu, bisa menggunakan robot Royal Q yang selalu saya promosikan ya. Nah, teman-teman, manajemen risikonya sudah kita aturin biar bisa menghasilkan profit baik kondisi bear ataupun kondisi bull. Oke, thank you semuanya. Salam to the moon.